Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita apapun yang terjadi pada kehidupan kita, kita senantiasa bersyukur. Ketika kesyukuran kita setidaknya pada kesempatan siang kali ini menjadikan kita dihadirkan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu. Tidak ada satu kekuatan yang bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk duduk di majelis ilmu kecuali adalah Allah. Itulah yang kita dapatkan ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Disebutkan kata meminta pertolongan setelah kata ibadah karena sejatinya tidak ada satupun ibadah yang kita lakukan, rukuk yang kita kerjakan, sujud yang kita lakukan, kecuali itu merupakan bagian dari pertolongan Allah. Makanya kalau kita ada yang ujub dengan amalan ibadah yang telah dilakukan, kalau ada di antara kita merasa sombong dengan pencapaian amal yang kita lakukan, maka maka rukyahlah diri kita, dirukyah. Bagaimana merukyahnya? Kita katakan sama diri kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sesungguhnya ibadah yang aku lakukan bukan karena aku hebat, bukan karena aku super, tetapi sesungguhnya ibadah yang aku lakukan semata-mata karena pertolongan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Kita bersyukur sekali bahwasanya syukur kita itu ketika kita tidak hanya mendapatkan kenikmatan duniawi. Karena sesungguhnya yang hanya bersyukur pada kenikmatan duniawi biasanya dilakukan sama mereka yang cinta sama dunia. Pecinta dunia itu sifatnya banyak, variatif dan beragam. Tapi salah satu di antara sifat pecinta dunia, mereka hanya bersyukur pada dunia yang mereka dapatkan. Tapi mereka tidak pernah bersyukur pada urusan akhirat gampangkan untuk mereka. Kita tentunya tidak ingin kita ini sebagai para pecinta dunia hanya bersyukur pada dunia yang kita peroleh. Tapi kita sangat bersyukur ketika kita mendapatkan kenikmatan akhirat yang kita peroleh. Salah satunya dihadirkan kita di majelis ilmu. Ini urusan akhirat dan ini yang kita syukuri. Memang tidak sebagaimana rumah, memang tidak sebagaimana mobil yang hadir di garasi kita. Tapi kenikmatan ilmu merupakan kenikmatan besar. Karena kenikmatan ini sifatnya bahagia. Kenikmatan ilmu, kenikmatan pemahaman itu sifatnya itu terus-menerus ada dan tidak pernah hilang di dalam perjalanan hidup kita. Kematian tidak bisa menghilangkan kenikmatan ilmu yang pernah kita peroleh. Goncangan kematian, musibah, tsunami, gempa bumi tidak akan pernah bisa menghilangkan nikmatnya ilmu yang sudah kita dapatkan. Tapi kenikmatan mobil bisa hilang ketika ada banjir bandang. Kenikmatan rumah bisa hilang ketika terjadi gempa. Tapi kenikmatan ilmu adalah kenikmatan besar yang sejatinya kenikmatan itu abadi mengiringi setiap waktunya dalam kehidupan kita. Ilmu yang kita peroleh tidak setiap orang dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu. Tetapi ketika kita mendapatkan ilmu, yang bengkok menjadi lurus, yang keruh menjadi bersih, yang kotor menjadi bening kalau kita mendapatkan ilmu. Makanya inilah yang menjadikan kita semakin paham. Kita bersyukur atas kenikmatan sholat, atas kenikmatan ibadah, atas kenikmatan ilmu yang kita peroleh. Karena sesungguhnya kenikmatan ini adalah kenikmatan yang langgeng dan awet akan menemani kita sampai kita berjumpa dengan Allah. Ada perkataan Syekh Utsaimin, bagus banget. Beliau mengatakan kepada kita, at-tasbihatul wahidah khairun laka minad dunya wa ma fiha. Kalau kamu diberikan oleh Allah ilham, Allah memberikan kepadamu ilham kekuatan untuk mengucapkan subhanallah sekali saja, maka sejatinya satu kali tasbih yang kamu ucapkan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kata Syekh Utsaimin. Mari kita pahami bagaimana beliau bisa mengatakan kalimat begitu luar biasa ini. Beliau mengatakan kalau kita lihat dunia dari timur ke barat, utara ke selatan, apa yang ada di atas muka bumi dan apa yang ada di dalamnya, maka pada waktu ketika kiamat itu datang, seketika tidak ada lagi yang tersisa. Apa yang ada di Los Angeles, apa yang ada di Inggris, London, apa yang ada di Melbourne, Australia, ataupun yang di Dubai, ataupun Qatar, semuanya kalau kiamat sudah datang akan luruh
dan akan hancur, tidak tersisa apapun. Itulah dunia. Tapi kata Syekh Utsaimin indahnya, beda. Kamu mengucapkan subhanallah sekali aja. Perkataan ini kalau kita ucapkan dengan hati yang ikhlas, tidak ada yang kita niatkan kecuali adalah Allah. Kalimat ini, terjadi kematian, terjadi musibah, terjadi gempa, terjadi tsunami, terjadi angin halilintar, tidak akan pernah hilang. Kalimat subhanallah, dia akan terus menemani kita sampai kita berjumpa dengan Allah. Itulah yang menjadikan kita faham. Nikmat ilmu dan nikmat amal, itulah sesungguhnya kenikmatan yang abadi. Dan inilah yang terkadang tidak kita syukuri. Kita kalau mendapatkan mobil, bersyukurnya panjang. Kalau kita mendapatkan rumah, bersyukurnya lama. Tapi kita ketika mendapatkan kemudahan ilmu, belum tentu kita bersyukur. Mari kita tidak menjadi hamba dunia yang kelihatan banget syukurnya itu hanya ketika mendapatkan dunia. Tapi marilah kita menjadi hamba akhirat yang bersyukurnya menyibak diri kita bahwasanya kita bersyukur karena kita hamba akhirat, dan yang kita syukuri itu adalah ilmu dan amal yang Allah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah dalam setiap perkara. Amin insyaallah. Bismillah. Kita pada kesempatan ini akan membuka sebuah materi yang baru, yaitu materi tentang sebuah buku, yaitu Perjalanan Manusia Hamba yang Beriman Menuju Kepada Surga. Ini merupakan materi yang kita pilih dan insya Allah akan berjalan ke depan. Materi ini akan kita buat selang-seling dengan materi dosa-dosa yang dianggap biasa. Jadi tetap dosa-dosa yang dianggap biasa nanti tetap kita akan sampaikan untuk meneruskan kajian kitab kita yang belum selesai, tapi nanti dibuat selang-seling. Kalau bulan lalu kita membicarakan tentang dosa, maka bulan berikutnya kita akan membicarakan tentang surga. Supaya setidaknya bisa untuk memberikan kesegaran, dan bagi yang sudah memiliki dosa-dosa yang dianggap biasa, bukan berarti nanti jadi sia-sia punya bukunya. Bukunya tetap bermanfaat dan tetap akan kita kaji selang-seling. Bergantian dengan pembahasan kita tentang sebuah buku, yaitu tentang Homeland of Sholihin, yaitu adalah perjalanan pulang hamba beriman menuju ke taman surga. Ini akan menjadi pembahasan kita. Sebelum kita membahas tentang buku ini satu persatu yang menjadi penting pada kehidupan kita sebagai seorang mukmin, maka tentunya kita harus paham kenapa pembicaraan surga itu menjadi pembicaraan penting pada kehidupan kita selaku hamba yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kenapa sih ada surga? Kenapa Allah menceritakan ratusan kali tentang masalah surga yang kita baca di dalam Al-Quran? Kalau kita membuka di dalam Al-Quran, kita membaca setiap ayatnya, kita akan jumpai kata-kata surga dalam bentuk mufrad tunggal dan dalam bentuk plural jamak, akan kita temukan lebih dari 100 tempat yang Allah sampaikan ketika Allah menceritakan dan Allah menyampaikan tentang masalah surga di dalam kehidupan. Makanya ketika kita tahu bahwasanya surga itu merupakan salah satu kata yang Allah ulang-ulang berkali-kali di dalam Al-Quran, lebih dari 100 kali. Allah itu mengulang kata surga ketika kita membaca satu persatu ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kita harus tahu hikmahnya itu apa. Karena segala sesuatu yang Allah lakukan pasti memberi pelajaran besar pada kehidupan kita. Allah ketika memberikan malam, ada pelajaran besar. Allah ketika menciptakan siang, ada pelajaran besar. Tidak ada satupun yang terjadi pada kehidupan setiap makhluknya dan apapun yang terjadi di alam semesta, kecuali pasti memberi pelajaran pada kehidupan kita. Karena Allah itu bersifat Al-Hakim. Al-Hakim itu artinya maha memberi hikmah pada setiap peristiwa yang Allah perjalankan di dalam kehidupan manusia. Ini yang kita harus paham dulu. Jadi inilah yang menjadikan kita harus paham. Semua berjalan beriringan dengan setiap hikmah yang Allah tetapkan. Itu yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Syifa'ul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadar. Kalau kita tahu bahwasanya kehidupan kita berjalan dengan hikmah yang begitu besar, maka kita juga harus paham kenapa kita di dalam Al-Quran Allah mengulang-ulang kata surga.
Maka hikmahnya harus kita mengerti supaya kita dengan mengerti hikmahnya, kita dapat mengambil pelajaran, melahirkan kurikulum. Apa yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui hikmah? Karena dengan mengetahui hikmah akan lahir banyak kesadaran di dalam diri. Contoh, ada bapak laki-laki. Ya namanya bapak laki-laki ya, ada seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki, begitu dia menikah, dia memiliki anak pertama perempuan. Lalu ketika dia menyadari kenapa anak pertama saya adalah perempuan. Oh ternyata dia menyadari, ya Allah, saya dulu sebelum menikah saya adalah laki-laki yang banyak mempermainkan perempuan. Mungkin akhirnya Allah berikan anak pertama saya perempuan supaya saya memiliki alasan bertobat. Hadirnya anak perempuan saya membuat saya teringat dosa saya ketika mempermainkan banyak perempuan. Itu hikmah. Jadi hikmah itu bisa kita gali dari mana saja. Karena sesungguhnya di antara sulitnya orang mengenali Allah kalau mereka tidak memahami pentingnya menghadirkan hikmah dalam setiap peristiwa. Apapun pasti ada hikmahnya. Karena tidak mungkin semua peristiwa berjalan tanpa beriringan dengan hikmah.